Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di kelas saya dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah yang bertemakan upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Perkenalkan, nama saya Karisma Aisyah Fitri, mahasiswa PKMI 4D dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Menuju slide yang pertama, terdapat menu utama yang terdiri dari petunjuk, tujuan, materi, contoh, evaluasi, kuis, dan rangkuman. Kanan, yaitu menuju slide selanjutnya, dan tanda panah ke arah kiri dengan artian kembali slide sebelumnya, dan icon rumah yang berartikan kembali ke menu utama. Slide selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan Piagam Madinah. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah. Dan yang ketiga, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad dalam melakukan komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Next, pada slide selanjutnya yaitu materi pertama, Piagam Madinah. Apa sih Piagam Madinah itu? Piagam Madinah adalah kesepakatan antar umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Di antara isi Piagam Madinah diantaranya adalah 1. Semua kelompok yang mendatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, atau bangsa Yahudi, harus saling membantu moral dan material. Yang kelima, mereka harus saling menasehati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Pada slide yang selanjutnya, yaitu materi kedua dengan tema Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan damai antar Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Naskah Perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As. Pada tahun ke-6, Rasulullah SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini diketahui oleh kaum kafir Mekah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang pada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya, hendaklah ditolak kaum muslimin. Yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan. Yang keempat, kaum muslimin tidak mengerjakan umrah di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan pada tahun depan. Di tahun depan, kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Materi selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Sebagai komitmen damai, Rasulullah mengajak raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya untuk mengikuti dakwah Rasulullah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya. Sikap masing-masing raja pada saat menerima utusan Rasulullah berbeda-beda. Ada yang menerima secara halus dan masuk Islam dan santun. Namun ada juga yang menolak secara kasar dan keji.
Contoh teladan yang dapat dipetik dari peristiwa Piagam Madinah yaitu adanya kebebasan beragama. Tidak pernah sekalipun memaksa orang non-muslim untuk berpindah agama berganti Islam. Semuanya dibiarkan tetap apa adanya. Kemudian Nabi membangun prinsip persamaan, baik strata sosial, yang kaya dengan yang miskin, yang budak dengan tuannya atau suku bangsa pada waktu itu. Baik beragama Islam dan non-Islam, semuanya di masyarakat Madinah dianggap memiliki strata sosial yang sama. Yang kedua yaitu contoh teladan yang dipetik dari peristiwa Perjanjian Hudaybiyah. Sudah selayaknya sebagai kaum muslim kita meneladani pada generasi terbaik dahulu untuk bersabar dan bersyukur. Kita perlu mengambil pelajaran dari interaksi Rasulullah dengan para sahabatnya dalam menyikapi Perjanjian Hudaybiyah. Meskipun pada pukulan pertama umat Islam bersempit hati dengan adanya perjanjian tersebut, namun akhirnya umat Islam menerima perjanjian tersebut dengan bersabar dan bersyukur. Yang ketiga, contoh teladan yang dapat dipetik dari peristiwa Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan raja non-muslim. Islam tidak pernah membatasi kehidupan sosial pemeluknya untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Nabi Muhammad semasa hidupnya kerap memberi contoh bagaimana ada bergaul dengan pemeluk agama lain. Nabi Muhammad pernah menyewa jasa Abdullah bin Uraid, seorang musyrik, untuk memandu saat hijrah ke Madinah. Ia pernah pula meminjam kapak sekelompok Yahudi untuk kepentingan perang. Bahkan, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan Rasulullah pernah berdiri untuk menghormati jenazah seorang Yahudi yang sedang dibawa untuk dimakamkan. Pada slide selanjutnya terdapat beberapa kuis. Yang pertama, dengan soal tetangga yang paling dekat dengan orang muslim Madinah adalah orang-orang. Jika jawabannya benar, maka akan muncul smile dengan 2 jempol. Jika jawabannya salah, maka smile tidak senyum. Slide terakhir yaitu slide rangkuman yang berisi Piagam Madinah adalah kesepakatan antar umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan damai antar Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Naskah Perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam banyak. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As. Setelah disepakati perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Mekah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya seperti Raja Habsyiah Ghassan, Kaisar Romawi, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir. Thanks for watching, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.